Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat pembayaran. Nah, alat pembayaran yang sah adalah uang. Di sini Ibu akan membahas tentang bagaimana perkembangan sejarah uang itu. Nah, sejarah uang itu ada 4 tahap sampai sekarang. Yang pertama tahap barter, yang kedua tahap uang barang, yang ketiga tahap uang logam, dan tahap uang kertas. Yang pertama tahap barter. Kalian pasti tahu tahap barter ini apa? Ya, tahap barter ini dimana orang zaman dulu itu untuk memenuhi segala kebutuhannya mereka saling bertukar barang. Jadi misalkan satu orang memerlukan beras, satu orangnya memerlukan pisang. Nah, jadi mereka berdua, orang-orang tersebut saling bertukar barang sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, tahap uang barang. Nah, tahap uang barang ini dimana karena semakin kesini adanya kesulitan dalam tahap barter, maka di sini manusia bekerja keras lagi untuk mencari alat tukar. Nah, di sini dimulailah dengan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat itu dan mudah diterima oleh orang banyak dan juga memiliki nilai yang tinggi. Nah, pada zaman dulu, pada zaman Romawi kuno, itu garam merupakan sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu. Karena garam itu merupakan alat pertukaran yang sangat mudah dan memiliki nilai yang tinggi serta mudah diterima oleh masyarakat. Karena bersifat tahan lama dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya tahap uang logam. Tahap uang logam ini, tahu kan uang logam yang bulat-bulat itu? Nah, tahap uang logam ini memiliki kelemahan-kelemahan juga. Karena kan uang logam ini cenderung agak berat ya kalau dibawa. Dan biasanya uang logam ini bahannya adalah emas dan perak. Karena emas dan perak ini memiliki nilai yang cenderung tetap dan mudah untuk dibagi-bagi. Cuman kan uang logam ini kurang praktis karena nilainya itu masih kecil ya, dan tadi berat kalau dibawa kemana-mana. Selanjutnya tahap uang kertas. Nah, tahap uang kertas ini tahap zaman sekarang karena uang kertas ini keadaannya itu tipis, ringan, dan tidak mudah rusak. Dan itu sangat mudah dibawa kemana-mana, bisa dilipat juga. Kalau uang logam kan tidak bisa dilipat nih. Jadi kalau uang kertas ini serba bisa dilipat, kena air tidak luntur ataupun tidak rusak. Nah, itulah sejarah uang. Selanjutnya syarat uang. Syarat uang ini yang pertama disukai masyarakat. Jadi masyarakat itu menerima dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua nilainya stabil. Jadi uang ini nilainya stabil dan diusahakan hanya memiliki fluktuasi yang kecil. Jadi karena apabila barang itu tidak stabil akan menyebabkan masyarakat itu kurang percaya dengan nilai tukar tersebut. Makanya uang sebagai alat tukar sekarang karena cenderung stabil kehadirannya. Yang ketiga mudah disimpan. Mudah disimpan ini maksudnya itu tadi mudah dilipat, mudah diletakkan dimanapun, mudah diletakkan di dompet, di kantong saku.
karena ukurannya kecil dan mudah untuk dibawa serta ringan. Yang keempat, memiliki jaminan. Nah, jadi uang ini memiliki jaminan sehingga masyarakat percaya kehadiran uang ini itu terdapat pada undang-undang juga. Jadi pasti memiliki jaminan. Yang kelima, tidak mudah rusak. Jadi bahan dari uang yang kita pakai ini adalah bahan-bahan yang bagus sehingga kehadirannya itu tidak mudah rusak, tidak mudah sobek, tidak mudah luntur. Yang keenam, mudah dibagi. Jadi uang ini mudah dibagikan dalam nominal yang besar dan dibawa pun sangat ringan. Yang ketujuh, mudah dibawa. Nah, jadi maksudnya mudah dibawa ini mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tangan ke tangan yang lain. Selanjutnya, fungsi uang. Fungsi uang di sini adalah yang pertama sebagai alat tukar. Jadi uang itu digunakan sebagai alat untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah ditawarkan orang lain. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung. Nah, di sini alat satuan hitung itu akan mempermudah untuk kita membeli barang atau jasa yang dijual ataupun dibeli. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran hutang. Jadi kehadiran uang ini juga untuk mencicil atau melunasi hutang. Yang keempat, alat penyimpanan kekayaan. Karena uang ini tidak mudah berubah dalam jangka waktu yang lama, maka uang ini juga sebagai penyimpan kekayaan. Yang kelima, alat pemindahan kekayaan. Jadi uang ini kan dapat ditransfer dan dapat berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, satu negara ke negara yang lain. Yang keenam, alat penunjuk harga. Jadi setiap harga pada suatu barang itu memiliki nilai jual. Nah, di sini adanya uang itu sebagai alat penunjuk harga. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini yang pertama adalah berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam ini tadi bahannya adalah emas dan perak, karena memang memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan uang, karena nilainya cenderung stabil dan bahannya kokoh. Selanjutnya, bahan dari uang kertas. Uang kertas ini terbuat dari kertas yang memiliki kualitas yang bagus, di mana dia itu tahan air, tidak mudah sobek, dan tidak mudah rusak. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan nilainya. Nah, uang bernilai penuh dan uang bernilai tidak penuh. Jadi uang yang bernilai penuh ini maksudnya adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Selanjutnya, uang bernilai tidak penuh. Nah, uang yang bernilai tidak penuh ini, uang nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya. Selanjutnya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu uang kartal dan uang gira. Uang kartal itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Itu misalnya uang logam, uang kertas, itu merupakan uang kartal. Sedangkan uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya misalnya cek, biliet giro, kredit card, dan lain sebagainya. Yang terakhir, berdasarkan kawasan berlakunya, yaitu ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Kalau uang lokal itu hanya berlaku hanya wilayah negara Indonesia. Itu contohnya rupiah. Selanjutnya uang regional itu hanya berlaku
pada kawasan tertentu yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya contohnya euro yang digunakan sebagai mata uang tunggal di benua Eropa. Selanjutnya, uang internasional ini berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Apa itu? Ya, adalah dolar, US dollar. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah itu yang pertama, di mana dia merencanakan uang rupiah. Yang kedua, dicetak uang rupiah tersebut. Yang ketiga, mengeluarkan uang rupiah. Yang keempat, mengedarkan uang tersebut. Yang kelima, melakukan penjemputan dan penarikan. Apabila uang rupiah tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang terakhir, memusnahkan uang tersebut. Apabila uang tersebut tidak layak edar, sudah tidak berlaku lagi, dan tidak memiliki manfaat ekonomis bagi masyarakat. Nah, di sini alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ini adalah cek. Cek itu adalah, kalian tahu, kertas yang ditulis sejumlah uang. Itu adalah cek. Contohnya biliet giro. Biliet giro ini adalah perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan atau memindah bukukan tempat penyimpanan uang atau sebagian dana ke rekening pihak penerima yang telah disebutkan namanya. Selanjutnya kartu ATM, kalian tahu kan, kartu kredit, kartu debit, kartu ATM debit. Kartu ATM debit ini artinya itu bisa sebagai gabungan, jadi bisa sebagai ATM, bisa juga sebagai debit. Yang terakhir, uang elektronik. Uang elektronik ini merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran. Contohnya mesin ATM. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan tentang alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk resensi kalian bisa tulis di kolom komentar atau CP Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.